Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas skill exam untuk kelas DevNet ya, dimana lab yang akan saya demokan adalah lab 627, yaitu mengenai membangun sampel aplikasi web dengan menggunakan Docker container. Jadi ini saya sudah persiapkan DevNet, DevIS-nya sudah saya buka. Kemudian di sini di sebelah kiri ini adalah lab guide-nya. Oke, yang pertama di dalam lab ini ada 6 objektif ya. Yang pertama adalah mengaktifkan VM DevIS ya. Kebetulan saya sudah buka ini oleh VM DevIS-nya. Kemudian yang kedua nanti kita akan membuat simple script. Yang ketiga akan membuat sampel web aplikasi. Kemudian yang keempat akan mengkonfigurasi web app dengan menggunakan file-file website agar bisa diakses di browser ya. Kemudian yang bagian kelima membuat script untuk membuat dan menjalankan Docker container. Kemudian yang keenam bagian terakhir adalah membuild, run dan melakukan verify terkait Docker container. Kita mungkin akan mulai dari yang pertama ini sudah saya buka. Yang kedua kita akan mencoba membuat bash script ya, simple bash script di dalam Linux. Oke, yang pertama di sini diperintahkan kita membuat bash script file yang kosong di direktori sini ya. Kita nanti akan masuk ke direktori sini. Oke. Di mana di dalam direktori ini sekarang ada 4 file ya. Ada 2 file dan 2 folder ya. Ini isi dari folder sample.app. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk membuat file baru dengan nama user-input.sh. Di sini kita kopikan saja untuk ini command touch ini adalah untuk membuat file baru ya di Linux. Sorry, copy. Salah. Oke, kita klik saja init touch user input.sh. Oke, sudah ada filenya, ini sudah terbentuk. Kemudian kita di sini diminta melakukan edit file tersebut dengan menggunakan nano text editor. Jadi kita tinggal sesuai perintah di sini nano user input.sh. Oke, kita udah masuk tampilan nano ini. Tampilan nano ini kalau di Windows ada kayak notepad ya, cuma di Linux namanya nano. Kemudian setelah ini kita diperintahkan untuk mengetik ini ya, tanda pagar, tanda seru, /bin dan /bash. Ini adalah bisa disebut shebang. Shebang ini akan nantinya si file ini bisa dieksekusi atau bisa dipicu dengan perintah bash gitu. Ini kayaknya ada masalah dengan ini, saya coba copy. Coba ketik saja agar tanda seru /bin /bash. Oke.
agar tanda seru /bin/bus. Kemudian kita save ya, Ctrl X, Y. Oke. Kemudian di sini kita disuruh diminta untuk melakukan oke. Di sini kita disuruh menambahkan teks di dalam file user input.sh. Kita buka lagi, nano. Oke. Kita ada masalah sebenarnya dengan diri saya coba copy ke note dulu. Nah, baru bisa nih, kita harus di copy ke note dulu. Oke. Setelah itu kita setelah ini kita diminta untuk melakukan eksekusi ya untuk file user input.sh dengan comment search user input.sh. Search user input.sh. Di sini diisikan namanya atau dengan Bob, username is Bob. Oke. Kemudian di step 7 kita diminta melakukan perubahan untuk tipe file ya, karena biar bisa dieksekusi tanpa base itu, biar bisa dieksekusi langsung gitu. Di sini kan kalau kita lihat, coba kita ls min l min user input sh. Nah, di sini kita di sini ada strip, itu adalah file biasa dan bukan folder ya. Ini file biasa. Kemudian ini ada untuk user itu belum ada hak executable. Jadi sini cuma hanya read dan write. Di grup juga sana read dan write. Kemudian di other pun nggak ada, cuma read aja gitu. Nanti kita akan memberikan akses executable ke file ini biar bisa dieksekusi ya. Dengan komen di sini adalah chmod ini ya. Ya coba ini aja. Ini maaf ya, saya nggak bisa copy paste langsung, jadi saya harus dipindah dulu ke notepad. Nggak tahu kenapa nih. Oke. Chmod paste. Kemudian kita coba cek s chmod. Nah, sekarang udah bisa ya, udah bisa dilakukan executable. Udah ada tanda X, ini adalah bisa ada hak executable. Kemudian kita akan merubah nama filenya ya dengan command mv. Ini move itu bisa mengubah dan memindahkan. Di sini kita akan melakukan rename, tapi masih di directory yang sama. Kita coba
copy, oke. Nih filenya sudah berubah ya, dan ini udah bernama apa? Nama filenya udah berubah jadi user save input aja, nggak ada sh-nya. Kemudian warnanya udah berubah jadi hijau. Ini menandakan bahwa file ini udah ada hak eksekusi tabelnya, bisa dieksekusi. Kemudian kita akan mencoba mengeksekusi user input ini tanpa komen bus ya. Jadi ini ya, contohnya langsung kayak gini, bisa langsung ini titik garis miring user input sh. Sebelah salah ya. User input, taruh yang salah, nggak pakai sh kan, udah hadiran ya, sorry. Nah, sekarang bisa langsung tanpa sh gitu, bisa langsung dieksekusi dengan titik garis miring user input. Memasukkan nama Bob. Nah, udah jalan ya, udah bisa. Kemudian kita lanjut ke part 3, yaitu membuat sampel aplikasi web ya. Jadi coba clear dulu biar nggak ini. Oke. Nah, pertama kita disuruh install plus pada PM-nya ya. Ini Flash ini adalah framework untuk bahasa pemrograman Python. Jadi nanti dengan framework kita bisa apa ya, membuat tampilan aplikasi itu lebih bisa merubah warna, merubah background itu dengan di framework itu nanti ada semacam template kayak CSS itu, sehingga kita harus menginstal framework gitu. Kalau mungkin di bahasa pemrograman yang lain saya tahu, misalkan PHP itu punya Laravel ya frameworknya. Nah, mungkin untuk Python ini frameworknya adalah namanya Flash. Nah, kebetulan kita harus menginstal dulu ya. Di sini kita ada perintahnya adalah dengan memicu perintah pip3 install plus. Nah, ini untuk misalnya harus ada koneksi internet ya. Ini udah selesai instalasinya. Kemudian minta lanjut. Di sini kita diminta membuka file sampel.app.py ya, file Python. Ini kita coba. Saya akan coba buka ini dengan Visual Studio Code ya untuk membukanya. Coba kita buka dengan Visual Studio Code. Oke. Oke, kita open folder ke arahkan ke lab, sampel app, terus ini open ya, open. Nah, di sini kita diminta membuka file sampel underscore app.py. Di sini kalau kita lihat belum ada isinya file ini ya. Di sini kurang gede ya. Ini kurang gede, saya coba kecilin dulu. Di sini programnya itu belum ada isinya, cuma ada satu baris, dan itu dikomentari, jadi nggak jalan ya, nggak ada eksekusi apa yang bisa dijalankan karena memang
masih belum ada isinya gitu, si file sampel app.py. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menambahkan kode program kayak gini di sini. Kita coba kopas saja. Ini saya masih masalah copy paste-nya nggak bisa nih. Coba salin aja ya biar jelas. Ini hapus aja dulu. Oke, ini agak susah dibikin berdampingan ya. Saya coba begini aja. Kita kopas. Astaga, ini saya nggak bisa ini ya. Saya coba ini dulu ke Notepad deh. Jadi kita diminta menambahkan komen ini di kode programnya. Kemudian kemudian kita diminta membuat instan dari class flash ya. Ini ya kopas saja. Ini saya harus terus pakai Notepad nih biar bisa copy paste ke itunya. Oke. Kemudian di bawahnya kita harusnya mendefinisikan metode untuk mendisplay client IP address ya. Ini komennya udah ada, saya jadi tinggal kopas lagi di sini. Ini kita copy. Terus kita diminta di step selanjutnya adalah mengkonfigurasi agar aplikasi ini bisa dijalankan secara lokal ya. Ini ada komentarnya. Coba codingnya untuk bisa agar aplikasi ini bisa dijalankan secara lokal. Kita copy lagi. Sebentar, ada yang salah nih kayaknya saya. Sebentar. Saya copy. Ini saya ulang lagi yang ini, tapi belum ke kopas ya. Ini mungkin karena dari PDF-nya di Windows, kemudian itunya di PM jadi nggak bisa dikopas. Mungkin mohon maaf, saya di kopasnya pakai Notepad aja di ini Notepad dulu biar bisa dikopas. Biar nggak kelewat. Kemudian tadi ini agar bisa dijalankan di lokal. Kita kopas. Jadi pakai Notepad terus ya saya. Oke. Nah, kita lihat data selanjutnya. Kita diminta menyimpan dan melakukan coba mengeksekusi untuk ngerunning aplikasi ini. Kita coba save dulu. Kemudian kita coba running ya.
kita coba running di sini dengan mengeksekusi perintah Python 3 sampai py. Kita terminal. Di sini kita sampel underscore Python 3 sampel underscore app.py. Sepertinya ada yang salah. Yang 8. Ada yang salah, saya cek dulu. Ini udah. Sumber class.name. Sample root. Coba lagi. Ini semua ekspresi indent. Ada yang salah identifikasinya sepertinya ini. Oh, return. Coba identifikasinya ada yang salah. Kita coba save dulu. Oh, ini juga identifikasinya salah. Ada spasinya. Saya coba seperti ini. Oke, udah jalan ya, udah jalan seperti yang di contoh lab ini. Tapi memang saya ada salah beberapa identifikasinya doang sih yang tadi kurang spasi di sini. Sekarang sudah jalan ya, seperti di contoh udah kelihatan ini di hasil eksekusinya sama dengan yang di contoh. Journey running on HTTP 0080 ini juga udah sama hasilnya. Kemudian kita diminta untuk mengetes mengakses aplikasinya dengan menggunakan di browser ya, di Chromium web browser dengan mengakses HTTP meminta untuk mengakses open Chromium browser enter 0080. Bisa coba di sini kita diminta mengakses dengan menggunakan browser Chromium browser.
Oke, kita buka. Di sini kita diperintahkan menuliskan 000:8080. Jadi kita diminta membuka sebenarnya 0000:8080. Nah, ini udah jalan ya, udah bisa kebaca. Jadi ini portnya. Jadi kalau kita lihat di codingan programnya itu ada aplikasi ini dipublish dengan port 8080. Jadi kita bisa mengakses itu dari luar gitu ya. Sebenarnya 00 ini kan localhost ya. Mungkin kalau kita coba ganti dengan localhost pun bisa sih. Localhost sama ya hasilnya. Localhost sama. Kemudian kita diminta melakukan CURL dengan menggunakan CURL. Sebentar kita copy dulu ke Notepad karena saya ada masalah dengan coba kita CURL di terminal. Saya coba clear dulu ya. Clear. Kita coba CURL. Oke, hasilnya sama juga ya. You are calling me from 17270001. Udah sesuai yang di contohnya ini. Oke, kemudian kita meminta melakukan stop server ya di ini ya. Kita coba buka lagi. Kita coba stop. Oke. Kalau di stop ini harusnya ini udah nggak bisa diakses di Chrome ya. Harusnya udah mati ini. Oke, ini udah nggak bisa karena tadi servernya udah saya matiin di terminalnya. Kemudian tahap selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi aplikasi tadi dengan menggunakan website file, dengan menggunakan file-file website. Ya, jadi kita diminta ke directory template ya, yang static. Jadi kan di sini kalau coba kita lihat di browser ini ada folder template. Di sini ada index. Kemudian ada static, isinya CSS. Jadi ini sebenarnya file ini file-file pendukung untuk website. Jadi kan kalau CSS ini biasanya untuk mempercantik tampilan website itu biasanya ini namanya CSS ya. Kemudian sini ada template juga. Kita ikutin dulu perintahnya. Kemudian di sini kita diminta untuk kita mencoba membuka file template ya. File template coba kita buka dulu kita disuruh membuka file index dulu. Kita coba buka file indexnya. Ini saya coba dulu buka file indexnya. Oke. Ini file indexnya udah kebuka ya, udah sesuai dengan isinya. Kita sampel app ini. Kemudian nanti kita itu akan di ini ya untuk mengecek ya, ini udah untuk file indexnya kita udah dicek harus seperti ini. Saya cek udah keluarannya udah sama di sini. Kemudian kita disuruh meminta mengecek isian dari isi file style.css.
Kita coba buka file. Nah, ini isinya udah sama juga. Ini isinya hanya merubah background dan jadi blue ya. Kalau saya lihat di komennya, ini sederhana sekali sih. Karena memang di sini sepertinya poinnya itu bukan membuat aplikasi, tapi bagaimana kita mendeploy aplikasi itu ke dalam Docker sehingga bisa diakses di web. Dan di sini kita disuruh meminta menambahkan coding di file sample_rp.py. Ini yang kuning ini adalah tambahannya. Kita coba kopas lagi. Kita coba tambahkan file ini ke file Visual Studio Code untuk file sample_rp.py. Kita coba lihat ditambahkan di bawah from flashdisk import request. Kita coba tambahkan di sini. Kemudian di sini maksudnya ini biar bisa mengimport, biar bisa ngerender isi file yang ada di dalam template gitu kan. Biar bisa ngerender nanti kan ini bisa si tampilannya tuh bisa pakai tampilan index ini, sehingga dipanggil lah di sini untuk ngerender folder template. Kemudian sebentar. Kemudian kita juga diminta menambahkan komen coding yang ini, return render, diminta mengganti ya, yang tadinya ini nanti diganti dengan ini return. Kita copy saja semuanya, terus kita salinkan. Kita salinkan aja semuanya, dihapus saja ini baris ini. Import return render template to HTML. Kemudian if name main dia sama ya, bawahnya sama, load 8080. Oke. Kemudian kita diminta untuk nge-set dan menjalankan script yang baru ini. Kita coba set dulu. Kita coba jalankan. Sebentar. Python 3 sample app.py. Oke, kita lihat hasilnya sudah sama jalan ya. Sudah jalan. Tapi memang di sini sebenarnya ketika dieksekusi di sini belum kelihatan perubahan ya, karena memang tampilan index HTML ini akan kelihatan ketika diakses dari browser ya, dari browser Chrome browser. Nanti kita coba di sini. Saya lihat kita diminta dulu URL ke file ini ya, ke file URL ke 8080. Kita coba URL. Oke, di sini udah ada kelihatan ya, you are calling me from 1727.0.1.
Kemudian kita diminta untuk melakukan stop di server. Kita coba stop. Oke, servernya sudah mati. Kemudian kita diminta untuk membuat bash script untuk melakukan build dan run Docker. Jadi sebelumnya mungkin nanti tadi di awal kita sudah dicontohkan bagaimana membuat bash script sederhana. Jadi nanti konsepnya ini kita mungkin biasanya bisa aja itu membuat Docker file itu dipisahin. Misalkan kita bikin Docker file dulu, isinya perintah untuk membuat Docker. Kemudian bikin dulu perintah membuat directory sendiri gitu. Tapi di sini kita membuat perintah pembuatan directory, pembuatan Docker file itu dibikin dalam satu file yang namanya dibikin dalam satu bash script itu. Nanti kita disimpan dalam satu file. Nah, di sini kita akan membuat di sini kita membuat yang tadi saya bilang, kita akan melakukan aplikasi apa itu akan kita kemas dalam Docker container, dan nanti kita akan menjalankannya itu mengakses dari Docker container yang sudah dibuat gitu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file shell script yang isinya akan menampung perintah pembuatan Docker file dan perintah pembuatan directory. Oke, nah di sini kita akan membuat sebuah file sebuah shell script dengan nama sampel app.sh. Oke. Oke, kita akan membuat filenya dulu, sampel app.sh. Kita akan membuatnya nanti biar lebih gampang, kita akan memudahkan, kita akan membuatnya dengan menggunakan ini kan sebenarnya bisa pakai Nano, bisa juga pakai Visual Studio Code. Saya akan coba membuatnya dengan Visual Studio Code. Saya coba buat dulu filenya di sini, touch sampel app sampel strip app.sh sampel strip. Oke, di sini muncul ya, yang saya bikin ada di sini. Jadi saya nanti akan membuatnya di sini ya. Nah, jadi saya coba ini ya, kita coba copy, kemudian nanti saya jelasin apa maksud dari perintah-perintah ini. Ini saya hapus dulu, karena ini saya buat ini ya, ada masalah dengan copy paste. Saya nggak bisa copy paste langsung, harus dipindahin dulu ke Notepad. Saya coba copy dulu semua dari sini. Nanti saya jelasin. Oke. Ini ada yang error, saya nggak bisa ada yang error sepertinya nggak bisa copy paste langsung. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa pakai Notepad dulu agar bisa di copy paste. Oke.
Kita copy aja dulu semua biar nanti tinggal jelasin. Oke. Kita copy dulu semua komennya. Oke, ini coba kita kopas ke kedua visual berikutnya ke sampel app.sh. Oke. Oke, saya coba jelasin dulu. Ini nanti ketika ini kan kita bikin file shell script ya yang bisa dipicu dengan bash itu. Ini ada shebangnya di sini di atas. Nah, nanti ketika ini dieksekusi file script ini, yang pertama dia akan membuat directory baru, namanya temdir. Jadi make kemudian dia bikin lagi subdirectory di bawah temdir yaitu directory templates, kemudian dia akan membuat lagi subdirectory di bawah temdir yaitu directory static. Kemudian dia akan melakukan mengcopy file sampel app.py ini ya, file ini kan nanti di copy ke dalam directory temdir. Kemudian dia akan mengcopy ini, maksudnya R ini adalah recursive ya, semua yang berisi di dalam template akan di copy ke dalam directory temdir.template. Jadi ini file template ini nanti akan pindah ke directory temdir gitu. Ini akan pindah ke directory template yang ada di bawah temdir. Kemudian ini juga file static ini juga isinya akan di copy secara rekursif yang ada dalam file static dipindahin ke dalam directory static yang ada di bawah directory temdir. Nah, ini dua ini adalah membuat directory dan mengcopy isi file ya. Kemudian baru di sini kita akan membuat nanti ketika dieksekusi ini akan ada proses pembuatan docker file. Jadi ini echo ini kan harusnya ditampilkan ke layar, cuma kita enggak ditampilkan ke layar tapi langsung diisikan ke file docker file yang ada di temdir. Jadi nanti di dalam temdir ini akan ada file yang namanya docker file. Docker file yang isinya from Python. Nah, ini karena memang sebelumnya di training Pak instruktur juga udah menginfokan bahwa ini kalau seperti ini nggak akan jalan karena yang kita pakai adalah Python versi 38.2 gitu kan. Jadi ini kita harus dirubah jadi versi 3.8.2. Ini kalau kita coba cek takut salah saya di sininya, kita coba cek Python, kita cek versi Pythonnya, Python 3 mimpi ya 38.2 ya. Jadi from 38.2 from Python 38.2. Jadi tidak bisa menggunakan Python yang latest. Jadi kita harus menggunakan Python 38.2 sesuai yang terinstall di PM ini biar jalan. Yang kemudian dia akan melakukan run, dia akan menginstall pip, bakal menginstal press ya,
begini, komen ini adalah menginstal Flash. Dan juga, jadi nanti ketika dieksekusi, yang pertama dia akan menginstal Python. Jadi file Docker file ini nanti akan akan mengeksekusi ingin menginstal Python, kemudian dia akan menginstal Flash. Di sini kan framework dari Python-nya itu. Kemudian dia akan mengcopy semua file yang ada di current directory ini ke dalam file static yang ada di ke directory static ya, di mana static ada di dalam ini nanti di kontainer ya, posisinya udah di dalam kontainer. Jadi ini adalah jalur urutan direktorinya static home my app static. Kemudian Docker file ini juga akan mengeksekusi, mengcopy juga semua yang ada di dalam template ke dalam template yang udah ada di di directory template home my app template. Jadi dari directory sekarang di copy ke directory yang ada di kontainer. Kemudian yang juga sama mengcopy sampel app.py di copy ke sampel app.py home my app. Kemudian dia akan melakukan expose port dengan menggunakan port 8080. Kemudian di sini ada channel ini untuk mengeksekusi Python biar bisa berjalan ya. Jadi ini adalah pemicu sampel app.py biar bisa running. Ini juga nanti ini adalah satu baris ini itu adalah sebetulnya dia pembuatan Docker file, tapi kita membuatnya dengan shell script biar lebih dinamis ya. Jadi sebenarnya ini echo ini sebenarnya bisa aja kita langsung di sini bikin Docker file isinya ini gitu. Cuma ini kita bikinnya di shell script, jadi kita pakai command echo from sekian simpan ke Docker file. Kemudian nanti si shell script ini juga ketika dipicu akan masuk ke dalam temdir. Jadi dia cd temdir, dia masuk directory temdir. Kemudian kan di temdir sebenarnya sudah ada file Docker file. Kemudian dia akan melakukan build image gitu. Dia akan membuild aplikasi yang sampel app.py tadi menjadi sebuah image dengan nama sample app yang disimpan di current working directory untuk titik ini. Kemudian nanti setelah image jadi, dia akan melakukan running container gitu, akan membuat container dari, jadi di sini docker run, ini ada di atas, ini ada jalannya di belakang layar, kemudian ini port 8080, ini port di dalam 80, kemudian port keluarnya juga port 80, kemudian nama kontainernya ada sample running, kemudian diambil dari image sampel app ini. Jadi command ini adalah untuk running kontainer gitu, untuk merunningkan kontainer. Oke, saya coba tengok dulu di ini ya. Nah, kemudian di sini kan kita diminta untuk save file script yang udah dibikin, kita save dulu, kemudian nanti kita akan picu ya. Oke, coba kita save dulu filenya. Ini mudah-mudahan ke error ya. Mungkin nanti kalaupun error nanti kita bisa perbaiki lagi ya. Kita coba samakan isinya. Sepertinya harus digabungin ya. Ini membuat Docker file. Kita coba save dulu, kemudian kita akan picu di terminal ya dengan command bash. Ini komennya saya copy dulu. Kita akan picu. Terus pakai notepad lagi untuk ininya. Kita coba picu di terminal. Kita tunggu, ini sedang proses ya, sesuai urutan komen tadi di ininya, sedang udah pulling from Python, kemudian dia sedang ngedownload. Kita tunggu dulu prosesnya. Jadi dia akan melakukan eksekusi sesuai tahapan yang ada di file ini. Dia akan mengeksekusi semua baris yang ada di sini. Kita tunggu dulu prosesnya.
sampai selesai. Kita sambil tengok perintah selanjutnya. Jadi nanti setelah ini selesai kita diminta untuk melakukan verifikasi ya, nanti dengan menggunakan eh, oke, masih proses, tunggu dulu sampai selesai. Jadi sampel bus ini shell script yang memuat pembuatan directory, pembuatan file docker file, dan komen-komen untuk membuild Docker gitu. Jadi ketika satu kali dipicu, semuanya dieksekusi. Si proses. Kita masih menunggu. Oke, udah selesai. Kita coba investigasi ya. Di sini kita diberikan arahan untuk cara investigasinya. Yang pertama menggunakan ls tembir. ls sorry ls tembir. Kita mau melihat isi dari directory tembir. Oke, ada ini kan berhasil ya, ada docker file eh, docker file dan sampah API statik, kemudian template itu udah di copy ke tembir. Kemudian kita coba lihat cap tembir docker file. Kita coba lihat file docker file, isi docker file cap tembir
.core file. Oke, ini tadi yang kita tulis ya, yang kita tulis di di Visual Studio Code. Ini hasilnya ada di file Docker file. Kemudian kita coba investigasi ya. Di sini kita diminta investasinya Docker PS Mina dimasukkan ke running tag. Kita coba Docker PS Mina ini untuk mengecek kontainer yang jalan. Di sini diminta dimasukkan ke file running.txt. Kita di cat running.txt. Oke, ini udah ada yang ini ya, kontainer yang jalan, kontainer sudah aktif. Ini coba kita perkecil, kurang jelas ya. Coba kita. Di sini ada kontainer ID, kemudian ada nama image-nya sampai app, kemudian komennya bin sh gitu kan. Kemudian ini created 1 menit ke belakang, kemudian baru up 1 menit ke belakang. Kemudian ini di portnya port 8080. Kemudian ini adalah nama kontainernya sampai running. Nah, kemudian kita coba share URL ke IP ini dengan port 8080. Copy paste. Nah, di sini udah muncul hasilnya sama dengan di sini. Kemudian kita akan coba ya. Sebelumnya mungkin kita coba, ini harusnya ketika Dockernya udah jalan nih, ini bisa diakses di browser. Udah coba diakses di browser, kita coba ya. Kalau sebelumnya kan kita eksekusi dulu di terminal itu dengan menggunakan terminal di picu gitu kan, IP-nya baru bisa diakses di browser. Kemudian ini kita sekarang posisinya aplikasinya sudah dikemas di kontainer Docker gitu dengan port 8080. Kita coba dari kita coba dari sini. Ini kan tadi sebelumnya kita picunya di ini ya, di terminal ya, terminal Visual Studio Code. Kemudian saya matiin sudah mati. Kemudian sekarang kita bikin deploy-nya itu, aplikasi itu dikemas dalam kontainer dan sudah dijalankan kontainernya gitu. Kita coba picu. Nah, lihat sekarang hasilnya muncul hurufnya tampaknya beda dengan background biru. Karena kan tadi memang kita ada perubahan ketika kita mencoba sebelum kita kemas ke kontainer, si aplikasinya dirubah dulu dengan menggunakan CSS itu ya, CSS dan menggunakan template dan static itu. Jadi ada tampilannya biru. Dan ini posisi sekarang ini kita mengaksesnya ke Docker ya. Jadi karena kan kita lihat ini Dockernya masih jalan. Kalau kita lihat running cat running.txt ini masih jalan. Jadi yang di browser ini tadi dia mengakses ini dari Docker sini, dari Docker container. Kemudian di sini kita diminta untuk memverify isian dari kontainernya gitu ya. Kita coba, ini ada perintahnya, kita mau masuk ke kontainer sampai running. Docker exec, komennya adalah ini, docker exec sampai running. Kita nanti akan bisa melihat isian dari kontainernya. Saya coba lagi docker ps min a. Saya exec, ini bisa ya. Kita coba ls. Ini isinya tuh kita coba ls my app. Kita coba lihat isi dari file ls home my app. ls home my app. Nah, ini isinya kan sama dengan yang tadi ya, yang ketika kita copy dari sini, ini isiannya dipindahin ke home my app. Isinya sampel APY ini kan di copy dari sini awalnya gitu. Sekarang dia udah pindah
udah jadi kontainer gitu, udah ada di dalam kontainer. Eh, ini ya isinya, ada dalam kontainer. Kemudian kita exit, kemudian kita coba, ini tadi yang saya kelewat, ngecek IP ya. Di sini kita diminta ngecek IP address dengan komen IP address. IP address. Nah, kita coba lihat ya. Ini kan kita menanyakan tadi ketika kita eksekusi, kenapa IP-nya sih 172, 17, sorry. Kenapa IP-nya itu 172.17.0.1. Ini kita dapatnya adalah dari ini ya. Di sini ada docker 0 ya. Ini docker 0, ini ada IP-nya 172.17.0.1/16. Jadi yang kita tampilkan, kita mengakses dari IP ini gitu maksudnya. Jadi sebetulnya di programnya pun mengakses dari IP ini gitu kan. Kemudian ini di perintah terakhir, ini tadi udah ya, ini tadi udah, ini juga udah. Di perintah terakhir itu kita diminta stop ya, docker stop some running. Jadi kita coba stop docker stop some running. Oke, kita tunggu prosesnya, dia lagi proses stop. Kemudian kita coba cek kita diminta remove ya, docker rm sampai running. Terus kita diminta remove docker rm sampai running, docker ts min a. Nggak ada ya, nggak ada kontainer yang running. Dan sesuai dari lab-nya, ini adalah perintah terakhir, dan lab ini sudah selesai Pak. Sudah selesai. Sekali lagi bahwa video ini saya bikin sebagai tugas skill exam dari training Dev Associate di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.